Alhamdulillah, syukur Ustaz ucapkan anak sekalian dalam keadaan sehat tanpa ada yang sakit dan bisa masuk semua dalam kesempatan pembelajaran kali ini. Ustaz selalu berdoa semoga anak-anakku sekalian sehat semuanya. Amin. Baik, untuk di awal pembelajaran ini, untuk keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan umum kitab Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita, biar kita tambah semangat, kita tepuk dulu ya. Kita tepuk semangat dulu, bisa? Sekalian, Bapak mau bertanya pada kalian sebelum Bapak masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi minggu yang lalu apa anak-anakku sekalian? Al-Aqwan dan Hadis, pengertian aturan dan hadis. Masih ada yang ingat? Masih ingat ya pelajaran pada minggu yang lalu? Masih. Bahwasanya apa pengertian aturan itu? Adalah kita. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran anak-anakku sekalian, apakah semuanya hadir atau tidak. Nanti yang Bapak panggil namanya silakan bilang hadir ya. Abu Zar Al-Ghifari, Agung Prasetyo. Setelah kita mempelajari terkait pengertian Al-Quran dan hadis, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan fungsi hadis. Nanti Bapak harapkan selesainya materi yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, kalian akan mampu mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis dengan percaya diri. Kemudian kalian akan mampu menampilkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang Bapak akan bagikan terlebih dahulu soal pretest ya, yang nantinya akan Bapak jadikan ukuran pemahaman kalian sebelum melakukan pembelajaran kali ini. Pagi hari ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang nantinya video ini akan memberikan gambaran apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Silakan diperhatikan video tersebut. Video yang barusan anak-anak sekalian lihat, yaitu terkait dengan fungsi Al-Quran, sebagaimana apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi. Kita akan belajar terkait dengan fungsi hadis. Kita akan belajar terkait dengan fungsi hadis. Ada berapakah fungsi hadis itu dan bagaimana contoh dari fungsi hadis tersebut nanti akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk konsep pembelajaran kita pada kali ini, Bapak ingin berbeda. Bapak ingin mengenalkan pada kalian yaitu metode cardshot, pembelajaran cardshot. Artinya pembelajaran dengan menggunakan kartu. Nah, ini Bapak akan berikan kepada kalian. Sebelumnya Bapak akan buat kelompok, masing-masing kelompok akan berbagi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok akan membahas salah satu fungsi yang akan Bapak berikan berupa kertas atau kartu. Nah, kartu itu nanti akan silakan dibahas, kemudian dicari materinya tersebut di dalam buku. Nah, kemudian kartu yang lain akan menampilkan contoh dari fungsi hadis tersebut. Jadi tugas kalian nanti di akhir
setelah diskusi kalian akan maju menempelkan kartu itu, kartu-kartu tersebut. Bapak sudah buat 2 kartu warna biru dan kuning. Nanti akan Bapak bagikan satu-satu ke masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok nanti akan membahas terkait materi dan akan menempelkan ke depan sesuai dengan urutan dari kartu tersebut. Ada dua kartu, yang satu adalah fungsi hadis, yang kedua adalah contohnya. Nanti yang di atas itu fungsi hadis, kemudian yang di bawahnya adalah contohnya. Kalian tugasnya adalah menempelkan sesuai dengan fungsinya. Sudah dami anak-anak ya? Baik, silakan buat kelompok. Silakan kelompok 1 dibahas dibuka bukunya Al-Quran Hadis halaman 3. Kemudian kelompok 2 dibuka Baik, saya di sini mewakilkan dari kelompok 1 ingin menyampaikan fungsi hadis. yang pertama, Membatasi keumuman ayat Al-Quran. membatasi keumuman ayat Al-Quran ya. Contohnya, masih umumnya perintah Allah Taala. Perinci ayat Al-Quran yang mujmal. Perintah melaksanakan sholat, tidak dijelaskan tata cara sholat itu bagaimana dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya sholatlah kalian semua sebagai kalian lihat aku sholat. Baik, silakan ditempel nomor 2. Fungsi hadis yang kedua adalah merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari kita dapat dicontohkan dengan sholat. Artinya sholat itu dalam Al-Quran masih umum. Bagaimana tata caranya belum dijelaskan. Maka hadis hadir dengan tata cara yang harusnya bagaimana kita sholat. Baik, luar biasa. Oke, fungsi hadis yang ketiga, kelompok 3. Siapa? Juga, tepuk tangan. Kelompok 4. Tepuk tangan. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan menempelkan dengan metode kapsot, yaitu fungsi hadis adalah yang pertama adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang mujmal, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum yang belum ada dalam. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan menggunakan metode kapsot. Sebelum Bapak akhiri, adakah pertanyaan? Oke, Dayat. Apa yang perlu ditanyakan? Maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah itu arti dari mujmal? Arti dari mujmal. Mungkin anak-anak yang lain ada tahu arti dari mujmal? Lo yang itu jangan. Baik, mujmal itu artinya umum ya. Mujmal itu masih bersifat global. Arti masih umum global, artinya masih luas, sulit dimengerti. Makanya Al-Quran masih bersifat mujmal. Adanya hadis sebagai fungsi yang kedua adalah merinci yang sekalian diperhatikan di depan dan dikeluarkan buku tulisnya dan silakan ditulis apa yang ada di depan. Kemudian setelah itu anak-anak sekalian pelajari, kemudian
disiapkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ingin bertanya pada kalian terkait dengan apa yang sudah kita pelajarkan pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, Zulfikar mencari tata cara sholat di Al-Quran. Akan tetapi Zulfikar tidak menemuinya, hanya menemukan terkait hukum diwajibkannya sholat. Kemudian Zulfikar mencarinya di hadis dan diketemukan cara atau tata cara sholat dengan baik dan benar. Hal yang dilakukan oleh Zulfikar itu mencerminkan fungsi hadis apa? Yang nomor berapa? Dayat? Nomor 2. Apa, Dayat? Merinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Benar ya, Dayat ya? Anak-anak sekalian, pada kesempatan akhir ini Bapak ingin membagikan lagi terkait dengan post-test. Bapak membagikan soal, silakan dikerjakan apa yang sudah kalian pelajari pada kesempatan pembelajaran kali ini. Dan post-test ini adalah hasil, nantinya akan menjadi hasil pencapaian pembelajaran kalian pada. Baik anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak selalu meminta dan mengharapkan anakku sekalian terus memotivasi untuk belajarnya dan dibaca lagi apa yang sudah kita hasilkan pada kesempatan kali ini dan dipersiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kandungan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Apa anak-anakku sekalian, nanti materi selanjutnya adalah kandungan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dipelajari di rumah dan nanti pada minggu depan anak-anakku sekalian sudah siap dan sudah minimal sudah sedikit paham terkait apa yang akan kita kerjakan pada untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang besar-besarnya, yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.